Ya, Tuhan, Bapak terima kasih untuk siang hari ini, waktu dan kesempatan Kau berikan bagi kami berkumpul dalam nama-Mu. Kiranya Kau selalu hadir dalam persekutuan ini Tuhan, dan kehadiran-Mu Tuhan memberikan kami iman yang teguh Tuhan, khususnya dalam hal mengelola keuangan Tuhan. Kiranya kami selalu menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan sebi tabur firman Tuhan kita katakan amin. Ya, saya sangat berterima kasih untuk kesempatan diberikan. Saya dikasih 30 menit, saya akan berusaha untuk cepat. Ya, saya akan tampilkan ininya, screen-nya ya. Oke, suara saya bagus ya? Kedengaran? Iya, slide-nya juga tampilan bagus ya? Oke. Ya, perkenalkan saya Pastor Ferry. Lengkapnya Agustinus Ferry Sutanto, panjang sekali. Tapi saya di komunitas saya, di Pria Sejati maupun di ministry saya dipanggilnya Pastor Ferry. Ya, saya diundang oleh Bro Susinto. Ya, Bro Susinto ini teman pelayanan saya luar biasa. Ya, yang selalu setia dalam pelayanannya dalam diakonia, berbagi nasi bungkus di mana-mana. Ya, saya sangat terbantukan dengan kerjasamanya dari Bro Susinto ini. Ya, saya sangat berterima kasih. Tema yang diberikan hari ini tentang hamba uang di 2 Timotius 3, 2-5. Ini adalah tema yang sangat luar biasa karena saya mengalaminya sendiri. Ya, makanya tidak ada kebetulan kalau tema yang diberikan sangat cocok dengan kehidupan saya di masa lalu. Ya, kita lihat bagaimana ciri manusia akhir zaman. Di 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ternyata hamba uang itu tuh sifat dasarnya adalah cinta diri. Semuanya untuk saya. Jadi menjadi hamba uangnya itu ternyata untuk diri sendiri. Manusia hanya fokusnya pada uang. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ternyata cinta uang ini bisa mendatangkan siksaan hidup. Berbagai kedukaan ditulisnya begitu. Apa benar seperti itu? Saya yakinkan seyakin-yakinnya benar. Karena saya salah satu korbannya. Ya, saya sebelum menjadi hamba Tuhan, saya dulu pria yang sontoloyo, yang fokusnya hanya hidup untuk uang. Jadi bukan lagi uang untuk hidup, tapi uang itu yang terutama. Bangun tidur mikirin duit, makan mikirin duit, tidur pun mikirin duit. Kenapa? Karena pikirnya bahwa dunia mengatakan kalau mau bahagia harus kaya. Nah, kaya itu pasti ukurannya berapa jumlah duit yang ada. Nah, akhirnya benar-benar mendatangkan berbagai penderitaan. Ya, saya sampai harus masuk penjara hukuman 8 tahun. Undang-undang yang saya kena ada undang-undang money laundry. Ya, undang-undang pencucian uang. Jadi uang dicuci pakai sampo, sabun. Bukan ya. Ya, jadi memang karena background saya dulu adalah accounting, saya lulusan Trisakti Accounting, jadi fokus saya adalah jasa keuangan. Nah, gitu ya. Mainnya di pajak. Nah, itu dulu tahun 2006 dulu. Ya. Jadi kita lihat bagaimana akibat dari cinta diri ini yang menjadi hamba uang ini, yang pertama adalah pasti menjadi sombong karena uang. 2 Timotius 2:3, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Itu saya alami. Ketika lagi banyak uang, wah pokoknya sombong banget dah. Lihat orang kayaknya lu siapa? Nah, gitu ya. Apalagi kasus saya, kasus pajaknya sendiri 1,3 triliun. Nah, gitu ya. Jadi wah luar biasa sombongnya ya. Nah, apalagi mau berterima kasih sama orang, kagak. Tujuannya hanya bagaimana menjatuhkan orang lain supaya saya yang berhasil, saya yang dapat uangnya, begitu ya. Tidak pedulikan agama, orang agama cuma KTP gitu ya. Nah, saya malah penyembah berhala, saya percaya jimat. Karena saya berasal dari Kalimantan Barat, kota kecil namanya Pemangkat, dari Singkawang 30 menit. Nah, itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan saya, gaya hidup saya dulu. Nah, yang kedua itu suka ribut dengan orang lain dan tidak suka berdamai karena uang. 2 Timotius 2:4.
tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Itulah saya. Dulu saya kalau yang namanya lagi banyak duit, lagi ada yang salah dengan saya nggak pernah mau berdamai. Gimana caranya saya akan bikin dia masuk penjara dan lain-lain. Akhirnya kena juga tabur tuainya gitu ya. Nah, dan juga tidak dapat mengekang diri. Kalau banyak duit tuh apa-apa berasa semua bisa dibeli dengan uang. Ya, orang lain nggak ada yang sempurna. Pokoknya orang lain jelek aja. Kita yang benar, kita yang sempurna. Ya fokusnya selalu akunya. Kasih pasti menjadi dingin. Matius 24 ayat 12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini ciri-ciri ya orang di akhir zaman. Nah, banyak yang bilang kita sekarang sudah memasuki zaman itu. Ya, kelihatan juga sih memang banyak yang orang sudah tidak peduli soal kasih. Ya, gitu ya. Nah, kemudian orang yang menjadi hamba uang, dia tidak setia dan suka menggunakan cara berpikir dunia. 2 Timotius 3 ayat 4, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saya dulu tidak setia orangnya. Nah, gitu ya. Saya kerja pun di perusahaan tidak pernah lama. Paling lama yang pernah saya kerja tuh 1,5 tahun. Selalu kerja, dapat ilmunya, saya pindah. Pindah pasti dapat gaji lebih baik. Dan ini kutu loncat. Saya nggak tahu berapa perusahaan yang sudah saya kerja sepanjang umur saya. Sampai terakhir saya Group Finance Director di salah satu grup nasional gitu ya. Nah, itu saya cuma, wah pokoknya nggak bener lah gitu ya. Pokoknya dengar ada tawaran lebih baik, pasti pindah. Nah, kan? Kalau perlu berkhianat, ada perusahaan lain, lu pernah kerja perusahaan ini kan, minta datanya boleh nggak? Boleh, lu mau bayar gue berapa? Sampai seperti itu ya. Nah, apalagi mau menuruti Allah, boro-boro gitu ya. Nurutin peraturan perusahaan aja kagak gitu ya. Nah, itu kira-kira orang yang memang terikat dengan hanya untuk uang. Kemudian ibadah hanya untuk rutinitas dan dilihat orang supaya rohani kelihatannya. 2 Timotius 3:5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Hamba uang itu pasti akan dirusak apanya? Karakternya. Jadi mamon itu pasti akan membuat kita membenci karakter. Nah, karakter Kristus itu apa sih karakternya? Itu bisa kita baca di Galatia 5. Di ayat 22 sampai 23, yaitu buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu karakter Tuhan. Kita lihat dibuka dengan kasih, ditutup dengan pengendalian diri. Orang yang menjadi hamba uang tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau pengendalian diri tidak ada, maka yang di atas 8 itu dari kasih sampai yang ke-8 itu akan hilang dengan sendirinya kalau penguasaan diri tidak ada. Makanya iblis mau selalu menyerang penguasaan diri kita. Supaya kasih hilang, sukacita hilang, damai sejahtera hilang, kesabaran hilang, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, semua hilang. Dan kita kalau ibadah itu ya, itu benar-benar hanya seperti apa ya? Seperti datang sebagai rutinitas gitu. Sebagai karena ya kata orang saya orang Kristen ya udah saya ke gereja. Nah, gitu ya. Nah, kalau ke gereja pun lihat-lihat jam. Aduh nih masih lama nggak ya? Nah, gitu ya. Saya mau meeting nih. Nah, kayak gitu. Jadi duduk tuh cuma buat sebatas ya rutinitas lah gitu ya. Makanya di situ ditulis bahwa pasti suka berkhianat. Nah, berkhianat itu begini, di Matius 6 ayat 24 mengatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada Mammon. Jadi kalau kita terikat dengan uang, kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Badannya aja ada di tempat ibadah, ada di gereja, ada di persekutuan doa, tetapi hati pikirannya tidak. Dia pasti lebih mencintai uangnya, tuannya yang satu lagi. Jadi kita tidak bisa untuk mau berasa, oh saya pasti nanti bisa nih melayani, saya bisa bekerja sambil melayani Tuhan. Kalau hati yang tidak benar terikat pada uang, kamu hanya akan fokus melayani uang.
Uang jadi tuan kita. Kita yang diatur oleh uang. Sehingga kita akan melakukan segala cara untuk bisa tetap setia pada Tuhan ini. Saya dulu menipu biasa, ngakal-ngakalin angka-angka di neraca biasa, ya kan, laporan rugi laba biasa. Dan saya kena kasusnya itu tuh karena masalah transfer pricing. Di tahun 2006 itu undang-undang pajak kita belum mengatur, terutama pada produk CPO. Nah, saya jadi konsultannya salah satu grup perusahaan nasional Indonesia nomor 1 waktu itu. Nah, saya mainnya di transfer pricing. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya ketika saya ditangkap juga masih ngeyel. Udah tahu salah masih ngeyel. Ya kan, tapi polisi juga bingung menunjukkan undang-undang pajaknya memang nggak ada transfer pricing itu dalam produk CPO. Nah, saya belajarnya dari Hawaii waktu itu. Nah, karena mereka lebih advance untuk pajaknya, khususnya produk CPO. Sedangkan Indonesia waktu tahun 2006 lagi booming-boomingnya, masih awal-awalnya, jadi pajak juga kurang tahu. Nah, tapi pemerintah menggunakan undang-undang money laundering untuk menjerat saya, karena memang uang yang dilibatkan terlalu besar. Pajaknya aja 1,3 T gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya benar-benar ingin mengingatkan saudara-saudaraku bahwa uang tidak akan membawa kita pada bahagia. Bahagia yang dimaksud adalah bahagianya Tuhan, yaitu sukacita, damai sejahtera. Saya ketika terikat dengan uang, tidak pernah ada sukacita, nggak pernah merasa cukup. Selalu kurang. Dan selalu berasa dikejar-kejar, takut ketahuan, takut nggak ada damainya. Walaupun banyak uang. Gitu ya. Dan itu akhirnya membawa penderitaan. Hukuman 8 tahun, saya jalaninnya hampir 5 tahun. Masuk urutan Salemba, terus lulusnya di lapas kelas 1 Cipinang. Ya. Jadi kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging, mata, dan keangkuhan. Nah, kita lihat di 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2, 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, makanya ajaran dunia saya diajarkan di kepercayaan saya dulu di Kelenteng, bahwa keinginan daging itu harus kita cari. Nah, gitu kan, supaya kamu bahagia. Nah, apapun yang kita lihat, kita inginkan, mata ini harus kita miliki. Terus keangkuhan itu maksudnya untuk aku, bukan untuk orang lain. Semua untuk saya. Sombong gitu ya, untuk saya. Maka itu pasti dari dunia, bukan dari Bapa. Karena dari Bapa kasih itu selalu keluar untuk orang lain, bukan buat kita. Gitu ya. Dan kita pasti akan dipikat, diseret oleh keinginan daging itu sendiri. Yakobus 1, 14, 15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan sudah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, melahirkan maut. Jadi keinginan daging, keinginan mata, keakuan kita akan mengikat kita. Kalau sudah terikat, wah, ini berlaku untuk semua. Saya tidak bilang, oh ini hanya berlaku buat jemaat biasa gitu ya. Hamba Tuhan tidak berlaku. Tidak, bahkan Nabi pun tidak kebal dari ini. Ada contohnya. Saya kasih beberapa contoh. Esau. Esau kehilangan hak kesulungannya karena kedagingan. Makanan. Nah gitu ya. Nah ditukarkan ke hak kesulungannya untuk makanan semangkuk sop doang gitu ya. Nah Daud tidak jaga matanya. Ya kan? Nah karena lagi santai. Hati-hati di zona nyaman ya. Nah, mata sampai sekarang di zaman pandemi ini kita banyakkan lihatnya di handphone, di iPad, dimanapun lah, di komputer ya, mata harus hati-hati ya. Banyak yang menggoda ya. Nah, kalau ibu-ibu mungkin ya kata sale gitu ya, sale ya, discount ya gitu ya. Hal-hal yang nggak kita butuh, tapi kita inginkan dan kita beli. Nah, keinginan tuh hati-hati ya, keinginan mata ya. Nah, kemudian keangkuhan. Kita bisa lihat juga Musa. Musa nggak bisa mengendalikan amarahnya sampai dia melanggar perintah Tuhan. Dia memamerkan gitu ya, sampai dia mukul itu batunya untuk keluar air. Padahal Tuhan tidak menyuruh begitu. Akhirnya punya hukuman, ada tabur tuainya. Karena keadilan itu bagian dari kasih Allah. Jadi kasih Allah itu pasti adil. Nggak bisa bilang melakukan ini tidak ada hukumannya, pasti ada hukumannya. Gitu ya. Dampak dosanya pasti ada. Kalau Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian.
Nah, kemudian Kain, ya kan? Karena iri hati. Nah, gitu. Iri hati itu tentang aku. Dia punya, saya enggak. Nah, gitu ya. Itu bisa jadi dia membunuh saudaranya. Jadi hati-hati ketika kita dalam pekerjaan dan usaha kita iri hati. Melihat orang lain lebih sukses, saya bekerja yang sama, masuk jam yang sama, kerjaan sama, kok dia lebih baik dari saya? Nah, hati-hati. Itu membuka celah. Dan nanti akan membawa hati yang tidak bersih. Dan apapun yang keluar dari perkataan, dari tindakan berasal dari hati katanya. Makanya katanya jaga hati. Karena hati itu adalah sumber kehidupan. Hati benar, maka kita bisa mengendalikan pikiran dan juga benar. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terikat dari hal-hal yang seperti ini. Kalau saya dulu selalu inginnya lebih daripada orang lain. Kenapa? Karena saya dari keluarga miskin. Saya di Kalimantan Barat itu, papa mama saya satu pasang, tapi punya anak 15. Nah, saya anak ke-15. Bayangkan kalau saudara-saudara di sini punya anak 15, bagaimana tuh? Ya kan, pasti hidupnya kurang sekali. Dan saya selalu pengen lebih. Nah, karena berasa ini kurang gitu ya. Belum lagi saya dilahirkan cacat kaki kanan. Nah, gitu ya. Nah, karena saya nih orang tua sebenarnya udah tidak pengen lagi punya anak. Nah, akhirnya pengen coba menggugurkan dengan obat tradisional. Tidak berhasil, keluarnya cacat. Saya kembar lahirnya. Kembaran saya juga sama cacat kaki kanan. Nah, dengan seperti itu saya akhirnya suka iri. Karena suka dibully sama orang. Ya kan? Si pincang lu, si pincang. Waduh, saya marah sekali gitu ya. Nah, akhirnya pengen membalas orang dengan cara apa? Kalau saya kalah di fisik, saya harus menang di otak. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya makanya saya mengandalkan otak saya untuk membuat saya berkuasa. Lewat apa? Bisa cari uang. Nah, gitu ya. Saya SMA sudah jajan udah cari sendiri gitu. Saya juara terus karena saya ngajar les dan lain-lain. Kuliah biaya sendiri. Gitu ya, sambil kuliah sambil kerja. Jadi asisten dosen lah, kerja di kantor akuntan publik. Jadi nggak ada istirahatnya, orang Natalan, akhir tahun pada liburan, saya mah di kantor orang. Nah, gitu ya. Kenapa? Mau cari uang. Setelah punya uang, wah kesombongan tuh. Kita lihat ya bagaimana ujian pada Yesus. 3 hal yang dicobakan tuh pasti ada hubungannya dengan kedagingan, ya, tentang harta dan tentang kehormatan. Nah, gitu ya, tentang kesombongan, ya kan? Kita kalau baca di pencobaan Yesus itu hal-hal, kenapa itu yang dipilih setan mencoba Yesus? Karena setan sendiri kalah di situ. Lucifer tuh jatuh di kesombongan. Makanya hati-hati untuk yang merasa sudah rohani sekali. Cobaannya akan 3 itu yang dicobakan si iblis. Tuhan mau pakai cobaannya iblis untuk menjadikannya ujian bagi Tuhan. Seperti yang dialami Ayub. Ayub kan saleh tuh ya kan. Nah dicobainnya dengan apa? Disuruh setan. Setan, saya buka perisai saya yang membentengi Ayub. Tapi nyawanya nggak boleh diambil. Nah, itu ujian Tuhan buat Ayub. Tetapi itu menggunakan cobaannya iblis. Jadi kita harus waspada selalu. Bagaimana kita bisa bertahan dari ini. Nah, kita lihat. Sikap hati untuk bisa terbebas dari hamba uang. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah tak berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Percaya enggak? Nah, kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Bersyukur itu artinya gini, saya menerima, saya percaya apapun yang telah diberikan pada Tuhan itu yang terbaik. Atau kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas diri kita. Apapun yang kita alami, situasi apapun. Dan kita percaya itulah pemeliharaan Tuhan. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam hidup, di dalam Kristus Yesus bagimu. Bersyukur itu menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, lawannya adalah bersungut-sungut. Nah, orang yang suka bersungut itu pasti menempatkan dirinya di luar kedaulatan Tuhan. Artinya dia demo sama Tuhan. Ah, Tuhan saya ini kamu salah atur nih. Nah, gitu ya. Nah, kita harus selalu bisa, kita tahu ada lagu suka-sukamu Tuhan, gitu ya.
sering nyanyikan, tapi ketika mengalami, loh kok Tuhan begini? Katanya suka-suka sama Tuhan, ya kan? Kita harus tahu diri, saudara. Apapun yang kita alami itu sudah yang terbaik dari Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan, jangan khawatir. Kalau sekarang mungkin ekonomi agak sedikit seret, itu ada nanti ujungnya kebaikan. Itu cara Tuhan untuk membangun iman kita. Supaya kita percaya Tuhan itu ada. Orang yang terikat sama uang, karena dia tidak percaya bahwa Tuhan yang ada sumber rezeki, itu ada di dalam diri dia. Kalau dia percaya, dia nggak mungkin capek-capek cari uang, ngapain? Karena Tuhan tuh ada di kita. Masalahnya kita pernah yang mengalami Tuhan. Banyakan tuh hanya iman yang katanya. Nah, katanya Tuhan bilang, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Katanya, karena belum mengalami. Nah, ya. Kita yang banyak baca firman Tuhan, pastikan kita mengalami firman itu. Sehingga kita tahu firman itu hidup. Kalau tidak mengalami, maka firman itu hanya katanya saja. Tidak ada kekuatannya. Ya kan, kita harus menguji diri kita. Percaya nggak kita pemeliharaan Tuhan? Bahwa semua sudah Tuhan berikan adalah yang terbaik untuk kita. Saya sangat merasa kasihan bagi orang-orang yang sudah menjadi Kristen lama, tetapi tidak merasakan kuasa Tuhan. Saya mau sharing sedikit tentang rasa khawatir dan takut. Orang jadi hamba Tuhan, hamba uang itu karena selalu khawatir, selalu takut akan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Ya, saya bukan orang yang sudah hamba Tuhan nggak mengalami lagi, enggak. Justru hamba Tuhan lebih banyak ujiannya. Untuk rasa khawatir dan takut aja, saya harus mengalami belakangan ini 3 hal. Semua hubungannya dengan penyakit. Pertama, anak saya yang paling kecil, Joyce, umur 7 tahun, punya kista otak 2. Dia kalau lagi datang, waduh, teriak-teriak, guling-guling di tanah. Sakit, papi. Ada banyak suara di kepala, papi. Saya hamba Tuhan, saya selalu ngajarkan anakku berdoa. Tapi dia tanya, papi katanya kau berdoa sembuh. Kok saya belum? Kalau Anda sebagai saya, jawabnya bagaimana? Waduh, saya benar-benar terenyuh. Gitu. Tetapi dulu saya belum teruji imannya. Sudah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu ya kalau kita mau doain orang lain, wah kita yakin banget. Tapi ketika anak kesayangan kita yang kena, aduh, wah imannya, nah gitu ya. Saya sampai sempat hanya mengandalkan rumah sakit dan dokter. Sampai korbankan utang sana-sini untuk mengobatinya. Semua angkat tangan, nggak bisa Pak. Akhirnya saya menyerah. Saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Sembuh begitu aja dari Tuhan tanpa sepeser pun. Doa sepakat bersama teman-teman. Termasuk teman-teman di CMN, di Pria Sejati, di ministry saya. Semua bersatu dalam doa. Dan sembuh. Kedua, saya kena COVID. Di awal-awal COVID. Semua orang pada nggak tahu COVID itu apa, cara pengobatannya bagaimana. Saya kena masuk rumah sakit, isolasi 2 minggu. Tapi saat itu saya udah lewatin imannya tentang anak saya udah gak khawatir lagi. Saya hanya tanya Tuhan, apa sih tujuannya Tuhan? Ini saya kena COVID karena saya pelayanan ke Pelabuhan Ratu. Bersama 3 hamba Tuhan lain, 4-4-nya kena. Nah, kemudian ternyata ketika saya percaya Roma 8:28 itu, ternyata saya dapat 2 yang terbaik dari Tuhan. Apa? Pertama, saya dapat 1 jiwa di dalam ruang isolasi orang Islam. Dan dia takut mati, karena memang waktu itu sangat menakutkan di isolasi itu. Orang yang belum mati pun diukur dulu pakai meteran gitu untuk mengukur peti matinya, itu intimidasi sekali gitu kan. Nah, belum lagi orang yang mati keluar masuk ganti orang gitu kan. Kita aduh, gimana kapan kita gitu ya. Nah, itu intimidasi. Nah, orang Islam ini yang depan ranjang saya ini, dia terintimidasi sekali, takut sekali. Akhirnya dia lihat saya sering berdoa, saya memuji, dan saya tenang-tenang aja, masih telepon sana-sini, happy gitu. Dan akhirnya saya dinyatakan sembuh. Dia masuk duluan, belum sembuh-sembuh. Akhirnya sebelum saya pulang, dia bilang, Pak Pendeta, tolong dong doakan saya. Saya juga ingin mengalami kesembuhan, saya takut. Saya hanya bilang,
Saya akan mendoakan Anda dengan kuasa Tuhan saya. Percaya nggak? Ah, dia langsung, saya percaya. Ah, ya kalau orang yang sudah dalam keadaan darurat ya pasti percaya aja ya. Didoakan, ternyata dia sembuh. Wah, sampai sekarang masih. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah saya sembuh, ternyata bulan keempat saya tes antibodi. Antibodi saya di atas rata-rata, di atas orang yang cuma divaksin. Vaksin itu kan melawan virus yang sudah dilemahkan. Nah, tapi kalau kita survive dari COVID itu melawan virus yang hidup. Nah, gitu ya. Sehingga itu kalau kita kena COVID jangan khawatir. Tuhan lagi vaksin kita. Nah, supaya kita punya antibodi. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu lewat, apalagi saya kena serangan jantung 2 bulanan yang lalu. Akhirnya harus pasang 4 ring. Nah, gitu. Pasang 4 ring biayanya berapa? 353 juta rupiah saja. Saya hamba Tuhan nggak tahu uang dari mana. Nah, tapi sudah punya iman. Sudah teruji. Nggak khawatir lagi soal uang. Tuhan sediakan, saudaraku. Sampai sekarang saya oke. Saya dirawat dengan kualitas yang terbaik. Wah, luar biasa bersama Tuhan. Jadi jangan jadi hamba uang lagi. Jadilah hamba Tuhan yang sumbernya uang. Jangan cari produknya, cari yang bikinnya. Nah, gitu ya. Cari pabriknya. Ya, produknya percuma, cari pabriknya yang selalu punya banyak stok. Ya, gitu ya. Nah, itu yang harus kita bangun. Dan saya berasa kita semua pasti akan mengalami. Setiap pengikut Kristus saya tekankan pasti akan mengalami 2 ujian. Ujian iman, ujian kasih. Itu tidak akan lari jauh-jauh dari kita. Tuhan mau kita punya iman yang mengalahkan dunia dengan menang dari 2 ujian. Nah, jadi kalau Anda dalam tempat kerja Anda akan mengalami ujian iman, di mana kamu penuh kesesakan, punya banyak masalah, tidak tahu caranya bagaimana, ingat, itu artinya Tuhan lagi fokus sama Anda. Mau meningkatkan level iman Anda. Atau mengalami ujian kasih, di mana kita disakitin orang, ya kan, difitnah orang, dikhianati teman sekerja dan lain-lain. Itu ujian kasih. Tuhan lagi fokus sama kita untuk menguji kasih kita. Menjadi dingin nggak? Seperti itu ciri-ciri orang di akhir zaman. Kalau orang yang menang, dia pasti bisa mengampuni. Dia bisa mendoakan. Mengampuni itu bukan artinya melupakan, bukan. Kita bisa mendoakan orang itu. Itu tanda kita bisa mengampuni. Saya ketika kena COVID, saya diingatkan Tuhan. Saya selalu ngomong kalau di komunitas Pria Sejati itu, saya orangnya selalu hidup seakan besok nggak ada. Jadi hari ini saya selalu siap kalau dipanggil Tuhan. Ketika masuk ke ruang isolasi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah siap. Panggil saya kapanpun oke, gitu ya. Tuhan ingatkan saya loh. Ferry, kamu belum siap. Masih ada yang belum beres. Apa itu Tuhan? Tuhan tampilkan wajah kakak saya yang nomor 2. Ternyata sudah lama sekali ada satu perbuatan dia yang saya simpan sampai sekarang. Waktu saya masih diisolasi. Udah hamba Tuhan. Belum bisa mengampuni itu. Waduh, saya bilang, untung belum dipanggil Tuhan. Kalau dipanggil Tuhan, gawat, saya pasti ditolak. Nah, Tuhan minta saya bereskan itu. Akhirnya saya teleponin kakak saya. Saya cerita, wah kami nangis-nangisan. Gitu kan. Dia bilang, oh saya nggak sengaja dulu. Kan itu udah lama, saya pikir kamu udah lupa. Wah, saya belum lupa dan nggak bisa mengampuni. Waduh, di situ akhirnya luar biasa. Kami pemulihan. Jadi saudaraku, kalau kita ingin bisa lepas dari hamba uang, kita harus bisa membereskan hati. Hati adalah sumber. Makanya hati itu harus selalu kita, bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Bisa sekali karena masih punya daging. Tetapi Tuhan sudah siapkan fasilitasnya. Yaitu 1 Yohanes 1:9. Ngaku dosa di hadapan Tuhan. Minta ampun. Tuhan sucikan, Tuhan ampuni dengan syarat. Matius 6:14-15. Kalau kita mengampuni orang lain, maka dosamu diampuni. Jadi 1 Yohanes 1:9 itu berlaku hanya kalau Matius 6:14-15 itu dilakukan. Nah, jangan cuma ngambil sebelah doang, salah satu nggak bisa. Satu paket, saudara-saudara. Nah, jadi biasakan kita untuk memelihara hati kita supaya tetap kudus. Roma 12:1 mengatakan ibadah sejati itu menjaga kekudusan. Nah, gitu ya. Ibadah itu bukan tentang datang ke gereja, nyanyi-nyanyi, dengar firman, pulang. Bukan. Tentang menjaga kekudusan. Bagi orang yang masih suka
pada pencemaran jasmani dan rohani, hati-hati. Jangan ada kompromi lagi. Saya dulu semua Galatia 5, 19, 21 itu tentang dosa, saya lakukan komplit. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Dari membunuh, rokok, narkoba, semua. Lakukan semua. Nah, tapi sejak bertobat, saya berjanji sama hidup saya. Karena saya benar-benar, jadi kita harus gini, punya pengalaman mengalami Tuhan. Baru bisa pertobatannya permanen. Kalau belum pernah ngalamin Tuhan, wah gampang sekali kompromi dengan dosa. Saya waktu ikut satu seminar Camp Pria Sejati, saya dipulihkan Tuhan karena saya dengar suara Tuhan ngomong begini. Ferry, mana dosa-dosamu? Sini, aku yang tanggung. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan dosa saya banyak. Kok mau Tuhan tanggung? Saya berasa sesuatu yang berat dilepaskan dari saya. Di situ saya bertobat. Dan akhirnya saya pastikan saya lakukan 4M. Membaca, merenungkan, melakukan, membagikan firman setiap hari. Sehingga itu mendarah daging. Sehingga saya berespon harus sesuai firman. Nah itu gaya hidup. Jadikan kita punya gaya hidup seperti Alkitab, seperti Injil, seperti firman Tuhan, maka kita pasti terbebas dari hamba uang. Sudah 30 menit, saya akan tutup dalam doa. Bapak terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih firman sudah hamba tabur Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua yang hadir pada siang hari ini. Siapkan hati mereka Tuhan. Kiranya hati mereka memiliki hati-Mu Tuhan. Apabila ada Tuhan yang masih terikat dengan hal-hal kedagingan. Terikat dengan cinta uang Tuhan. Engkau ampuni dosa kesalahan Tuhan. Pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Agar kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Tambah-tambahkan iman kami padamu. Tambah-tambahkan hikmat. Kuduskan kami, Tuhan. Kiranya Kau perbaharui terus-menerus agar kami lebih serupa lagi dengan. Berkati semua kebutuhan kami, Tuhan cukupkan. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami. Khususnya buat perusahaan, tempat bekerjanya, semua teman-teman yang ada di fellowship ini, Tuhan. Kau berkati. Agar tempat bekerja ini, Tuhan, menjadi tempat yang bisa memuliakan nama-Mu, Tuhan. Di mana banyak orang bisa melihat Engkau bekerja dalam perusahaan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Saya kembalikan pada host. Terima kasih banyak, Pastor Ferry ya, untuk